Minggu berikutnya di Gereja Metodis Medan adalah momen yang sangat meriah. Lebih banyak orang diperkirakan akan hadir karena acara keluarga dan komunitas yang diadakan minggu sebelumnya telah menjadi topik pembicaraan di seluruh lingkungan. Medan adalah kota yang terus berkembang, dan semakin banyak keluarga mencari rumah rohani, tempat di mana mereka bisa merasakan kasih Tuhan dan kebersamaan satu sama lain. Kali ini, banyak keluarga baru dari daerah terpencil, pedesaan, dan pusat-pusat kota yang sibuk juga akan datang ke gereja. Cahaya pagi pertama menerobos jendela gereja saat Axel Hanel tiba lebih awal, seperti biasa. Dia menyapa para sukarelawan yang mulai datang, beberapa sudah dikenal dan yang lainnya wajah baru. Salah satu yang pertama tiba adalah Sinaga, yang telah mengambil tanggung jawab menyambut tamu-tamu yang datang. Di samping Sinaga ada teman-temannya Malau dan Huta Barat yang memasang spanduk besar selamat datang di depan gereja. Hari ini akan menjadi hari yang penting, kata Sinaga sambil melihat para tamu yang mulai tiba. Tuhan sudah bekerja sejak saat ini. Misis Tambunan dan Misis Silalahi sekali lagi sibuk di dapur, mengatur persiapan makan besar untuk acara hari itu. Mereka dibantu oleh Manulang dan Liem, yang membawa bahan makanan dan peralatan. Misis Tambunan memeriksa daftar makanan yang harus disiapkan, nasi, kari, sayuran, dan buah-buahan. Saat makanan dibagikan, kasih Tuhan menyebar dari satu piring ke piring lainnya, kata Misis Tambunan dengan senyum, melanjutkan pekerjaannya bersama Misis Silalahi. Tak lama kemudian, banyak keluarga baru mulai berdatangan di pintu gereja. Yang pertama masuk adalah Purba dan istrinya Sinta, diikuti oleh Cervien dan Monza. Mereka disambut dengan hangat. Purba melihat sekeliling dengan kagum, menyadari betapa banyak orang yang telah menemukan jalan mereka ke gereja ini. Ini lebih dari sekedar gereja, katanya pelan kepada istrinya. Ini adalah rumah. Kelompok anak muda berkumpul di halaman belakang gereja, di mana Sondang memimpin mereka dalam berbagai permainan dan nyanyian. Kartika, Adelia, dan Vika ikut membantu menjaga anak-anak kecil agar tetap sibuk sambil menunggu kebaktian dimulai. Di sekitar mereka, Manurung, Sirait, Damanik, dan Simanungkalit berbincang dengan anak-anak muda tentang topik hari itu. Tuhan hadir dalam momen-momen ini, kata Manurung dengan senyum kepada anak-anak muda. Energi dan kegembiraan kalian sangat penting dalam membangun kerajaan Tuhan. Di dalam gereja, Pastor Situmorang sedang bersiap untuk khotbah hari itu. Dia dibantu oleh Marbun dan Poerba yang menata bacaan kitab suci hari itu. Topik hari itu adalah kasih karunia dan rekonsiliasi, bagaimana Tuhan memberikan pengampunan melalui Kristus dan bagaimana jemaat dipanggil untuk menyebarkan kasih karunia ini kemana-mana. Pengampunan adalah sikap hati, khotbah Situmorang, dan itu adalah jalan menuju perdamaian, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas. Tak lama kemudian, Bang Axel, Hotma Tambunan, dan anak-anak mereka tiba di gereja, dikelilingi oleh warna-warna cerah dan senyum bahagia. Mereka diikuti oleh rombongan keluarga baru, Sirait, Siahaan, Marbun, Damanik, dan Nainggolan. Keluarga-keluarga ini datang dari desa-desa sekitar Medan,
membawa cerita tentang kehidupan di pedesaan, tentang pertanian, kekuatan alam, dan yang terpenting, bagaimana Tuhan telah menuntun mereka untuk menemukan jalan ke gereja. Salah satu tamu baru hari itu adalah Pardosi, seorang mahasiswa muda yang menemukan gereja ini melalui temannya Sinta. Bersama mereka, Yohan dan Nino, dua pemuda yang baru saja pindah ke kota untuk melanjutkan studi mereka, juga hadir. Kami sedang mencari tempat di mana kami bisa menjadi bagian dari komunitas, kata Nino. Gereja ini terasa benar. Tak lama kemudian, kebaktian dimulai dan bangku-bangku gereja dipenuhi jemaat. Setiap tempat duduk terisi dan banyak orang berdiri di belakang menunggu untuk ambil bagian. Khotbah hari itu memperdalam pemahaman tentang kasih karunia, tetapi juga tentang kebersamaan, bagaimana kasih karunia Tuhan bukan hanya pengalaman individu, melainkan juga menyebar melalui seluruh komunitas. Kata-kata pastor menyentuh banyak orang. Adelia dan Kartika menyeka air mata dari mata mereka, dan Huta Barat memandang dalam-dalam ke mata putranya, merasakan bahwa hari ini adalah saat untuk pengampunan dan awal yang baru. Saat kebaktian berakhir, perayaan besar dimulai di halaman gereja. Makanan dibagikan, dan tawa mengisi udara. Teman-teman seperti Sondang, Cervian, Monza, dan Cerait berbincang tentang ajaran hari itu. Di sekitar mereka, sekelompok anak-anak Borjun, Sinta, Sin, dan Hotma bermain bersama dengan riang, berbagi pengalaman mereka dengan gembira. Sementara itu, orang dewasa seperti Poerba, Manurung, dan Siregar berbincang tentang proyek-proyek gereja di masa depan. Kita harus membantu mereka yang paling membutuhkan, kata Siregar dengan serius. Saya siap memberikan waktu dan tenaga saya agar komunitas ini dapat tumbuh dan mendukung mereka yang sedang berjuang. Segera setelah itu, Tama, Liam, dan Marbun bergabung, merencanakan program pendidikan baru bagi para pemuda di kota. Kita punya banyak sumber daya di gereja ini, kata Liam. Kita hanya perlu rencana yang tepat untuk membagikan apa yang kita miliki. Di saat yang sama, Opung Hotma duduk diam di halaman gereja, mengamati sekelilingnya. Wajahnya tampak damai, tapi pikirannya dipenuhi dengan banyak hal. Komunitas ini baru saja dimulai, dia berpikir dalam hati. Tuhan telah menyiapkan tugas besar bagi kita. Di halaman belakang gereja, Yohan, Nino, dan Poerba sedang berdiskusi tentang rencana ibadah malam. Mereka tahu bahwa banyak anak muda di kota ini membutuhkan tempat berkumpul di malam hari, dan gereja sudah lama merencanakan ruang pertemuan terbuka bagi mereka. Ini adalah kesempatan yang bagus, kata Nino dengan antusias. Kita bisa menyediakan tempat yang aman di mana anak muda bisa belajar dan tumbuh bersama. Malam tiba, dan orang-orang mulai pulang ke rumah masing-masing, tetapi mereka yang telah hadir di gereja tahu bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Perayaan hari itu telah mendekatkan mereka satu sama lain dan lebih dekat kepada Tuhan. Komunitas ini lahir dari iman, tetapi tumbuh dari kasih dan kasih karunia yang mereka bagikan satu sama lain. Bang Axel dan Axel Haniel melihat halaman yang perlahan sepi. Kita memiliki masa depan yang besar di depan kita,
Kata Axel Haniel dengan lembut. Tuhan telah membawa kita sejauh ini, dan Dia akan terus membimbing kita. Opung Hotma bergabung dengan mereka dan mengangguk. Pekerjaan Tuhan tidak pernah berakhir, katanya dengan tenang. Tugas kita adalah melanjutkannya dalam kasih, iman, dan pelayanan. Dan demikianlah Gereja Metodis di Medan terus melangkah maju. Komunitas ini bertumbuh setiap hari, dan setiap keluarga baru, setiap nama baru, dan setiap wajah baru membawa peluang baru untuk merasakan kasih karunia dan kasih Tuhan.